Keindahan adalah bahasa universal yang mampu menyentuh jiwa. Sejak zaman dahulu, manusia tidak hanya menciptakan keindahan, tetapi juga merenungkannya sebagai bagian dari identitas, ekspresi, dan pencarian makna hidup. Manusia adalah makhluk yang unik, diberkahi akal, rasa, dan kreativitas. Kita bukan hanya hidup untuk bertahan, tetapi juga untuk memahami, mencipta, dan menghargai. Filsuf Yunani Aristoteles mendefinisikan manusia sebagai zoon politikon, makhluk sosial yang selalu terhubung dengan sesama dan lingkungannya. Sementara dalam perspektif seni, manusia adalah kanvas yang terus menggoreskan cerita melalui imajinasi dan emosi. Sedangkan keindahan adalah harmoni yang menggerakkan hati. Ia bisa hadir dalam bentuk seni, alam, atau bahkan tindakan manusia. Menurut filsuf Immanuel Kant, keindahan bersifat subjektif, tergantung pada pengalaman dan persepsi masing-masing. Namun, ada pula keindahan yang objektif, seperti kesempurnaan matematis dalam alam semesta atau keselarasan dalam karya seni klasik. Secara filosofis, keindahan sering didefinisikan sebagai keselarasan antara bentuk dan makna. Plato menganggap keindahan sebagai cerminan dari dunia ide yang sempurna, menekankan bahwa keindahan adalah sesuatu yang dinikmati secara murni, tanpa kepentingan pribadi atau disinterested pleasure. Yang terakhir ada Suzanne Langdon, menyebut keindahan sebagai bentuk simbolik dari perasaan yang tak terucapkan. Keindahan alam dapat ditemukan dalam berbagai bentuk seperti pegunungan, pantai, dan hutan. Alam memiliki kemampuan untuk memulihkan dan menginspirasi manusia. Dalam gemuruh ombak, kita belajar tentang keberanian. Dalam tegangnya danau, kita mengenali ketegangannya yang mungkin hilang dari diri. Dan heningnya pegunungan, kita diingatkan kadang diam adalah bahasa paling jujur. Keindahan alam bukan hanya sekedar lukisan yang tergantung di cakrawala. Ia adalah ruang di mana manusia menemukan kembali dirinya tanpa topeng. Bukan hanya tentang apa yang kita lihat, tapi bagaimana alam melihat kita kembali dalam diam yang lembut, angin yang pelan, dan semesta yang tidak pernah meminta apa-apa selain jangan lupakan aku. Hubungan manusia dan keindahan adalah salah satu keterkaitan paling dalam dan tak terpisahkan dalam pengalaman hidup. Ia melampaui sekadar pengamatan visual, meresap ke dalam cara kita merasakan, memahami, mencipta, dan menjadi manusia. Menggunakan keindahan untuk sebagai cerminan jiwa. Manusia tidak hanya melihat keindahan, tapi menafsir dan mengalaminya. Keindahan menjadi bahasa emosional, seringkali lebih jujur daripada kata-kata. Pencarian makna lewat estetika. Sejak zaman prasejarah, manusia menggambarkan di dinding gua, menyusun mitos, menciptakan seni, arsitektur, dan puisi. Semua itu bukan hanya ekspektasi. Semua itu bukan hanya ekspresi teknis, tetapi kebutuhan eksistensial untuk memberi makna, karena melalui keindahan manusia belajar memahami dirinya dan dunia. Keindahan dan kehidupan sehari-hari. Dalam komunikasi, relasi bukan ruang tempat tinggal. Manusia menyelamatkan keindahan, kata yang sopan, warna yang lembut, suasana yang harmonis, semua menyentuh rasa. Kita menghargai bukan hanya apa, tapi bagaimana suatu dihadirkan. Keindahan bukan milik yang luar biasa, tapi lahir dari cara biasa yang ditemukan dengan rasa penuh. Dan disitulah letak pertemuan manusia dan keindahan dalam kesadaran, cipta, dan cinta. Pada akhirnya, keindahan adalah cermin kemanusiaan kita. Ia mengingatkan bahwa di balik kerumitan hidup, ada harmoni yang menunggu untuk diciptakan, ditemukan, dan dirayakan. Seperti kata penyiar John Cage, I think of beauty is